Makanya saya minta polisi untuk jujur. Ingat, sekarang kepercayaan publik kepada polisi sedang menurun. Maka saya minta polisi jujur. Hari ini polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta jujur. Ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Saya itu sebenarnya nggak enak sama teman-teman lantas yang sering kena hoak. Kayak beberapa waktu yang lalu, polisi terutama teman-teman lantas kena hoak. Apa hoaknya? Naik motor pakai sandal jepit ditilang polisi. Itu hoak. Mana Kapolresnya? Pak Kapolres, bener itu hoak Pak Kapolres ya? Nggak ada orang pakai sandal jepit ditilang sama polisi. Hanya himbauan dari kepolisian, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa berakibat lebih fatal. Lagian Pak Polisi takut kalau ada emak-emak naik motor pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau ditilang polisi berpotensi sandal jepitnya iso ngenapui cangkeme polisi. Tahu sendiri Pak Kapolres, emak-emak ratingnya kanan beloknya kiri. Yang Pasuruan nih kelakuan nih gitu. Jadi manusia itu nggak mampu kecuali dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf, seharusnya tukang itu rumahnya yang paling bagus. Kenapa? Karena tukang pekerjaannya membuat rumah orang lain. Tapi faktanya banyak tukang yang tidak punya rumah. Artinya apa? Itulah yang kemudian termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Kiai apal Undang-Undang Dasar. Ada anggota DPRD lupa Pancasila. Untungnya Bupati Pasuruan hafal Gur Isad. Saya begini ya Bu Kajati ya, saya itu kalau pengajian di mana-mana, saya sering narik anak kecil atau mbah-mbah, saya suruh maju ke depan, yang hafal Pancasila sini tak kasih uang 500.000, yang hafal Undang-Undang Dasar sini tak kasih uang. Karena saya merasa nasionalisme hari ini semakin menurun, tapi upaya untuk mengedu masyarakat semakin kecil. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dulu ketika saya sekolah, ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Coba Ibu guru jawab, apakah mata pelajaran itu masih ada? Tidak. Nggak ada. Dulu ada kewajiban menghafalkan nama-nama pahlawan. Sekarang nggak ada. Dulu orang masih kenal dengan Cut Mutia, Cut Nyadin. Sekarang nggak kenal. Kenalnya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, syukur, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke. Sekarang sudah tidak hafal. Hafalnya apa? Satru 2, mendung tanpa udan, ojo dibanding-banding ke. Betul? Gak ada. Ini kewajiban Bapak Ibu guru. Kesalahan pendidikan kita itu satu hari ini. Mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa didik hanya berorientasi kepada ujian akhir nasional. Tidak mendidik anak untuk berwawasan kebangsaan. Kalau dulu Bu Kajati coba lihat, dari SMP naik SMA kita diajari penataran P4. Sekarang mana ada Pak? Nggak ada. SMA masuk perguruan tinggi penataran P4, dulu diajarkan macam-macam, sekarang tidak. Lucunya apa? Guru-guru TK tidak mengajarkan wawasan kebangsaan, anak masuk TK malah diajari kancil nyolong timun. Saya mau tanya sama Anda, pentingnya kancil nyolong timun diceritakan kepada anak-anak itu apa? Kancil maling diceritakan kepada anak.
Maka begitu besar dadi pejabat, mohon maaf, gaweane maling koyo kancil. Makanya banyak pejabat yang korupsi. Kenapa? Gara-gara TK-nya diajari kancil nyolong timun. Makanya mumpung ini banyak pejabat, saya sering bilang, hewan yang mangan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya kowe ngomong bajingan ya nyawang aku. Saya bersyukur Kejaksaan Agung hari ini mendapatkan ranking yang begitu tinggi di dalam memberantas korupsi, memberantas kriminalitas dan lain sebagainya. Saya minta tepuk tangan untuk kejaksaan. Kebetulan seperti Buka Jati tahu, saya dekat dengan Pak Jaksa Agung. Kasus-kasus besar hari ini banyak ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dari Asabri, Jiwasraya, kemudian terbaru apa Bu? Korupsi di BUMN, semuanya disikat. Bahkan mafia minyak goreng sikat semua. Makanya coba hati-hati, BBM naik kita masyarakat masih bisa terima, tapi kalau sampai uangnya itu dikorupsi oleh pejabat, hati-hati, tak kekrek cangkemmu. Hati-hati, Anda santai saja jadi rakyat. Kalau BBM naik itu lumrah, namanya saja BBM, bola bali munda. Jangan pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan BBM turun, doamu salah. Bagaimana doanya? Ya Allah berapapun harga BBM, kuatkanlah aku untuk bisa membelinya. Betul? Lawakmu lucu, iso tuku mobil, ra kuat tuku pertalit, goblok. Podo karo iso tuku iPhone tapi miskin kuota, ya Allah gitu. Saya kemarin Buka Jati ketemu teman saya dari India. Dia bilang, Gus, India itu keren, punya keajaiban dunia. Namanya apa? Taj Mahal. Saya bilang, kamu orang India jangan GR. Punya mahal satu saja sombong. Kami di Indonesia apa-apa mahal nggak sombong. Semuanya mahal nggak sombong. Kamu punya Taj Mahal aja sombong. Saya semuanya mahal, pertalit mahal, solar mahal, cabai mahal, minyak goreng mahal. Ya biasa-biasa saja. Nah, maka kemudian apa? Kalau di pembukaan tadi disampaikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, demikian juga bangsa Indonesia hari ini mampu bertahan dengan tegak, mampu bertahan dengan eksis semata-mata selain kepemimpinan yang bagus, selain ada banyak orang yang kompeten di negeri ini, tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kenapa saya harus bangga dengan bangsa ini? Coba Anda lihat, 10 tahun yang lalu Malaysia itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Anda tahu hari ini Malaysia bangkrut? Hari ini Malaysia bangkrut. Dulu oleh ekstrim kanan, presiden yang dianggap paling berhasil, Presiden Turki. Anda sekarang tahu Turki bangkrut, mata uang lira jauh di bawah rupiah. Kalau kemudian kita berbicara mata uang, 3 besar mata uang yang paling hari ini eksis di Asia, 1 dolar Hong Kong, 2 dolar Singapura, 3 rupiah. Dalam sejarah nggak pernah rupiah sekuat hari ini. Maka mohon maaf, di saat banyak negara hancur, kolab, bangkrut, bangsa Indonesia hari ini mohon maaf masih berdiri dengan tegak. Pemerintah bertanggung jawab. Penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Bagaimana kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab? Ada COVID, muncul BLT, bantuan langsung telas. Tapi lucunya orang Pasuruan, warganya Gus Irsyad, BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Betul? Besoknya muncul lagi BLT untuk UMKM,
semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya minta sama presiden, mbok bikin BLT lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Pasuruan ngaku-ngaku gila? Penanganan COVID berjalan dengan baik. Maka yang pengen saya sampaikan apa? Atas kompetensi para pemimpin dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia hari ini masih berdiri dengan tegak. Maka kemudian apa yang pengen saya sampaikan? Saya pengen kemudian ketika ada usaha-usaha orang luar pengen menghancurkan bangsa Indonesia, kita paham dengan petanya, sehingga apa? Kita menjadi bangsa yang tidak mudah untuk diprovokasi. Kalau kita lihat sejarah Bukajati, mohon maaf, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Ternyata apa? Ada dampak negatif yang sangat signifikan. Apa itu dampak negatifnya? Melahirkan generasi bangsa yang insecure, yang underestimate, minder, tidak percaya diri. Saya kasih contoh. Saya pengen malam hari ini Anda adik-adik saya yang ikut kemah, coba di sana subhanallah. Ingat dek, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Saya doakan mbak-mbaknya dapat istri kiai, amin. Rambutnya gondrong, kocomotonan, belangkonan, tongkatan. Enggak mungkin, sorry, saya tidak akan menikah lagi karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul? Karena saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada banyak doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Yang benar itu Pak Bupati, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Kok ini kalau ngomong kesetiaan ibu-ibu sensitif ya? Coba sebelum saya lanjutkan kajian kebangsaannya, saya kasih guyon. Dalam Al-Quran itu ibu, ada 4 macam tipe keluarga. Anda orang Pasuruan pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pasuruan, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu yang depan langsung teriak, ras itu Ibrahim, Fir'aun yora apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi santai. Kalau yang perempuan jadi pejabat itu pasti yang laki-laki mati kutu. Perempuan itu jangankan punya jabatan, nggak punya jabatan saja sudah menakutkan. Betul? Halah, mbok sak galak-galake Pak Kapolres. Neng kantor iso ngamuk kaya macan, neng omah ketemu bojone kaya kucing, kik. Mbok tenan. Neng omah diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok dilawan. Lho tenan le, kamu tak kasih tahu. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Bukajati juga. Yang jilbabnya hijau insya Allah.
lebih parah. Nah, 350 tahun kita dijajah. Ini melahirkan generasi yang kurang percaya diri. Apa bentuk konkretnya? Coba kita mulai dari sini. Ini analisis, bukan rasis. Apa bentuk ketidakpercayaan diri itu Bapak Ibu? Gus Irsad, Bukajati mohon maaf. Ini bentuk kita insecure. Orang Indonesia itu kalau ketemu bule, mindsetnya, otaknya mengatakan apa? Minder. Ini orang pinter. Jadi kalau kita ketemu orang bule nggak percaya diri, seolah-olah semua orang bule itu pinter. Padahal nggak semua bule itu pinter. Ketemu sama seorang perempuan sama pacarnya dari Australia yang sedang sumur, susu dijemur. Tahu sendiri di Bali. Lihat saya, kebetulan dia follower saya di Instagram. Sorry, follower saya 2 juta lebih. Gus Irsad insya Allah jauh lebih sedikit.